Oke, nama saya Yudhistia Teguh Ali Fikri. Saya di sini sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Oke, kalau berbicara apa itu Prodi Eksyar, tentunya kita berbicara tentang ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu lahir belum lama gitu ya. Sistem ekonomi syariah ini ada di Indonesia belum lama, sekitar 19 tahun. Lahir pada tahun 92, adanya turunnya Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 92 terkait tentang perbankan. Nah, disitulah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu melesat sehingga menjadi tren. Nah, dari tren disitulah mulai muncul di setiap universitas-universitas mendirikan program studi ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah di UMB ini, di Universitas Muhammadiyah Bandung ini lahir berlatar belakang dari 3. Yang pertama itu dari pemahaman masyarakat, yang kedua lahir berlatar belakang dari sumber daya manusia, yang ketiga yaitu kebijakan. Nah, berdasarkan latar belakang tentang pemahaman masyarakat, tentunya ekonomi syariah ini akan membantu literasi pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam yang sampai saat ini masih terus menarik untuk diperbincangkan terkait tentang ekonomi Islam. Yang kedua, sumber daya manusia. Tentunya dalam perkembangan yang 19 tahun itu dirasa umurnya masih singkat bagi sebuah sistem, sehingga butuh adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidang ekonomi syariah. Makanya lahirlah Prodi Ekonomi Syariah. Yang ketiga yaitu berlatar belakang pada kebijakan-kebijakan. Ini yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat. Kenapa sih kebijakan ekonomi Islam itu dengan ekonomi konvensional sama saja? Nah, makanya Prodi Ekonomi Syariah ini akan menjawab itu semua. Sehingga lahirlah Prodi Ekonomi Syariah di setiap universitas. Dan salah satunya melatar belakangi lahirnya Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Berbicara ekonomi konvensional, berbicara makro dan mikro, berbicara tentang bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berbicara tentang pengangguran, berbicara tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan yang lain-lain, sama seperti di ekonomi syariah juga berbicara demikian gitu ya. Sama, tapi perbedaannya di ekonomi syariah itu ada hal yang mendasar yang harus dipelajari oleh Prodi Ekonomi Syariah. Yang pertama terkait tentang fikih. Ada fikih muamalah, ada usul fikih gitu ya, ada hukum bisnis Islam gitu ya, yang didasarkan kepada asas-asas Islam, berdasarkan pada filsafat ekonomi Islam gitu. Nah, itu yang melatar belakangi apa perbedaannya dari ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah gitu mungkin. Kalau berbicara tentang belajar di ekonomi syariah, saya pastikan tidak rumit. Kenapa? Karena ekonomi syariah memiliki tenaga pengajar yang insya Allah unggul dan berkompeten, yang nanti ketika menyampaikan materi-materinya insya Allah tidak akan membuat rumit gitu kepada mahasiswanya. Jadi nanti mahasiswanya nggak puyeng gitu, karena tenaga pengajarnya insya Allah kompeten dan banyak praktisi-praktisi yang mengajarkan pengetahuannya tentang ekonomi Islam itu berdasarkan dari pengalaman real di lapangan gitu. Insya Allah tidak rumit. Kalau mau belajar ekonomi syariah harus pintar hitungan atau tidak, ya saya rasa tidak juga gitu. Banyak yang justru kita mau kuliah itu untuk belajar gitu, bukan untuk misalkan mempersulit perkuliahan, tidak, tetapi kita kan niat belajar itu adalah untuk belajar gitu, sehingga insya Allah yang tadinya tidak bisa karena kuliah di ekonomi syariah jadi bisa gitu. Jadi nggak usah penting dulu, aduh nanti saya nggak bisa hitungan harus masuk ekonomi syariah, gimana nih
nggak jadi masalah, karena nanti kalau nggak bisa hitungan di ekonomi syariah, ketika masuk ekonomi syariah jadi pinter hitungan gitu. Jadi sebetulnya bukan jadi alasan untuk tidak masuk ekonomi syariah karena hitungan atau bukan gitu. Tentunya di ekonomi syariah ini memiliki prospek pekerjaan yang sangat-sangat bagus. Kenapa saya bisa berbicara demikian? Kita tahu bahwa sistem ekonomi Islam di Indonesia itu baru berumur 19 tahun. Dan bagi sebuah sistem ini adalah perkembangan yang masih sangat singkat. Butuh waktu yang panjang lagi gitu ya. Nah, dari waktu yang singkat itu tentunya masih membutuhkan sumber daya yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, sehingga nanti lulusan ekonomi syariah di UMB ini pastinya banyak peluang-peluang, ada di lembaga keuangan syariah, ada di perbankan syariah, baik non bank maupun bank gitu ya. Nah, itu sudah pasti lulusan ekonomi syariah akan bisa berkontribusi dalam perkembangan lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah. Banyak juga di instansi-instansi pemerintahan, banyak sekali yang formasi-formasi harus membutuhkan ekonom-ekonom Islam gitu. Termasuk kita mempunyai cita-cita bahwa ketika lulusan ekonomi syariah itu nantinya akan menjadi entrepreneur muda, akan menjadi lulusan yang menjadi pengusaha muda yang dibekali dengan ilmu-ilmu Islam, dengan dasar-dasar keislaman, sehingga ketika dia menjadi seorang entrepreneur di kelak tidak akan melanggar dari apa yang dilarang oleh agama, apa yang dilarang oleh yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga betul-betul nanti menjadi penerus-penerus seperti Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Mereka adalah pengusaha-pengusaha muslim yang sukses. Di kelak lulusan kita juga ingin nanti menjadikan lulusan-lulusan yang sukses dalam dunia ekonomi Islam. Itu tentunya jadi entrepreneur Islam gitu. Di Universitas Muhammadiyah Bandung ini, yaitu adalah Islamic Technopreneurship, yang kalau dikaitkan dengan ekonomi syariah tentu ini sangat terikat gitu ya, sangat sekali memiliki relevansinya antara Islamic Technopreneurship dengan ekonomi syariah. Ini sangat terikat sekali. Kenapa? Karena justru yang menggambarkan itu ada di ekonomi syariah tentang Islamic Technopreneurship. Kelak tadi saya sudah menyampaikan sama seperti prospek lulusan kita bahwa nanti di ekonomi syariah keunggulannya adalah menciptakan entrepreneur muda yang melek dengan teknologi, tetapi juga mendasarkan ilmu-ilmu entrepreneurnya berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak keluar dari nilai-nilai keagamaan gitu. Dan juga mungkin tambahannya yaitu diferensiasinya adalah penguatan lembaga keuangan syariah. Ada koperasi, ada baitul mal, ada perbankan, ada asuransi dan yang lain-lain. Tentunya ini harus dikembangkan kembali sehingga prodi kita ada keunggulan dalam pengembangan atau kontribusi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Mungkin saya cuma mau mengajak kepada teman-teman di luar sana yang ingin mencari tempat kuliah dan mungkin tertarik masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya ingin mengajak, ayo kita bergabung bersama keluarga besar program studi ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Insya Allah banyak tantangan di dalamnya, banyak motivasi-motivasi yang sangat menarik, dan juga nantinya akan menjadi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik. Kenapa kita harus kuliah di prodi ekonomi syariah ini gitu. Nah, jadi ayo kalau ada yang mau kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, saya ingin mengajak untuk bergabung di keluarga besar prodi ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Bandung.